Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu daur hidup hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Coba lihat teman masing-masing di sekitar. Atau teman sebangkunya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan membahas daur hidup hewan. Ada yang tahu nggak apa itu daur hidup hewan? Nah, di sini kita akan membahas. Daur hidup hewan adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari masa remaja hingga dewasa. Sementara daur hidup hewan yaitu rangkaian tahapan yang dilalui oleh hewan sejak lahir hingga menjadi hewan dewasa. Nah, daur hidup pada hewan juga disebut sebagai metamorfosis. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Di sini setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Pada proses daur hidup, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan perkembangan disebut mengalami metamorfosis. Nah, hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Nah, dilihat dari perubahan bentuknya, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan kata. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau disebut dengan kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon atau dedaunan. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini Ibu memiliki media metamorfosis pada kupu-kupu. Perhatikan ya. Nah, kupu-kupu sendiri memiliki beberapa warna yang cantik dan indah yang dapat kita lihat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tahap pertama dari kupu-kupu yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan berkelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Nah, kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu membahas daur hidup ikan. Nah, kelompok kedua membahas daur hidup kadal. Dan yang ketiga yaitu kelompok ketiga membahas tentang daur hidup nyamuk. Nah, hasil diskusi dari setiap masing-masing kelompok itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut dan juga menggunakan media sesuai dengan materi kelompok masing-masing. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran dari saya, Dewi Kurniawati.
Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.